Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Iqbal Haira, NIM B19480, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi tentang hak untuk tidak disiksa. Di dalam UUD 1945 banyak tertera pasal-pasal dan ayat yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negara kita. Salah satunya adalah pasal 28 ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Alasan mengapa pasal 28 ayat 1 tersebut banyak mengalami pelanggaran dapat dilihat dari kasus yang telah terjadi di Indonesia. Dan salah satu contohnya adalah tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II yang cukup terkenal. Yang pertama adalah kejadian tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 pada masa pemerintahan transisi Indonesia. Kejadian yang pertama ini telah menewaskan setidaknya 17 warga sipil, dan tragedi Semanggi II adalah kelanjutan dari tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi II terjadi pada tanggal 24 September 1999. Tragedi ini terjadi karena mahasiswa melakukan aksi-aksi menantang diberlakukannya UU PKB. Pada kejadian tersebut, banyak mahasiswa yang menjadi korban kekerasan para tentara. Selain itu, seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya tewas dan 217 orang luka-luka. Jadi dapat disimpulkan bahwa tragedi Semanggi I dan II telah melanggar HAM pasal 28 ayat 1 tentang hak untuk hidup dan hak untuk tidak mendapat penyiksaan atau kekerasan. Dalam pasal 28 ayat 1 tersebut dapat dikatakan bahwa maksud dan bunyi dalam pasal tersebut sangat penting karena ada tertera pada pasal dan ayat tersebut bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan, hak untuk hidup, karena setiap orang memerlukan kehidupan untuk mendapat dan menerima hak yang lainnya. Dalam perlindungan HAM tersebut dapat dijamin pasal dan ayat dari pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa hak dari pasal tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam segi penegakannya, jika hak-hak tersebut ditegakkan, maka rakyat akan lebih menghormati dan menghargai hak orang lain. Dan terakhir, dalam segi pemenuhannya, jika hak-hak tersebut dalam pasal tersebut dipenuhi, maka Indonesia menjadi negara yang makmur dan maju. Sebenarnya banyak solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap pasal 28 ayat 1. Yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM, terutama mengenai hak-hak asasi pada pasal 28 ayat 1. Yang kedua, bisa juga dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Yang ketiga, dengan menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, dengan pemerintah yang lebih menegakkan hak-hak asasi manusia. Selain solusi-solusi tersebut, ada juga solusi yang lain seperti dengan memberikan wawasan pada murid-murid yang ada di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain-lain sejak dini hak-hak asasi manusia, dan juga dengan pemerintah yang semakin aktif memperhatikan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.